Ya, bisa kita masih membahas mengenai kampanye kreatif yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Capres-Cawapres. Kalau kita bicara soal kampanye, akhir-akhir ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kampanye atau black campaign ini lebih terdengar gaungnya di mana-mana. Bahkan masyarakat tuh sering sekali dihujani oleh entah kalimat, artikel, macam-macam lah yang berkaitan dengan kampanye black campaign. Kalau negatif campaign itu sangat normal ya, dan itu sangat wajar. Nah, kalau mengenai black campaign, lantas efektivitas dari kampanye kreatif ini untuk meredam black campaign ini dirasakan seberapa efektif nggak sih? Saya ke Mas Yuda dulu. Ya, menurut kami kampanye kreatif ini sedikit banyak bisa membantu untuk meredam black campaign gitu ya. Kita ingin kasih lihat ke masyarakat Indonesia bahwa setelah Pilpres, setelah kita memilih presiden kita, kemudian setelah terpilih, ya kita kembali lagi jadi bangsa Indonesia, kita ikuti aturan lagi, berjalan lagi. Saya juga sama Mas Yoga juga tetap bersaudara, berteman kembali. Terusnya ya kita ingin kasih lihat ke masyarakat, marilah kita dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam memilih. Kita juga ajak anak muda, mari kita dewasa, anak muda yang cuma bisa komplain di Twitter, komplain marah-marah di Facebook dan lain sebagainya. Ayo dong, jangan hanya di Twitter, di Facebook aja, di dunia online. Ayo turun sama kita, bikin kegiatan kreatif, bikin kegiatan positif, bekerja nyata untuk masyarakat, untuk lingkungan. Ingin yang kesel dengan korupsi, kesel dengan pemerintahan yang nggak benar dan sebagainya, ayo maju, masuk ke pemerintahan, masuk ke politik, kita beresin bareng-bareng, jangan golput gitu. Jadi kita maju ke pemerintahan agar lebih banyak lagi anak-anak muda penerus bangsa ini yang masuk ke politik sehingga memperbaiki sistem. Oke. Gitu. Kalau Mas Yoga? Gini, kalau di kantor lama saya tuh ada istilah namanya the truth well told. Jadi di ilmu iklan itu kita harus menyampaikan truth dengan cara yang baik. Nah, itu yang menurut saya kampanye kreatif ini lakukan. Kita menyampaikan truth. Ada truthnya nih yang kita sampaikan, bukan semata omong kosong atau fitnah atau apa, tapi kita sampaikan dengan baik, dengan Kalau kemudian itu bersih. dianggap sebagai pencitraan, Dia kan berdasarkan dari sesuatu yang nyata, yang kita angkat, yang kita komunikasikan, kita sebarkan agar semua orang bisa menangkapnya, gitu. Jadi kalaupun pencitraan, ini asalnya dari kenyataan, gitu. Harus ada berakarnya itu ke sesuatu yang nyata. Kalau dia bener, saya kebayang black campaign, makanya disebut black campaign. Mungkin itu fitnah, gitu, yang disebarkan informasinya. Mungkin itu tidak karangan atau dugaan atau asumsi, sehingga dia jadi black dan dia tidak truth. Mau di-told sampai bagaimanapun caranya, ya bukan truth. Itu yang mengganggu kedamaian masyarakat kalau menurut saya, menciptakan pembodohan, gitu. Nah, kami ini dengan kampanye kreatif yang harus menjaga truthnya itu, gitu. kemudian untuk membangun juga bukan karakter, tetapi membangun juga, ya balik lagi, pencitraan itu tidak selamanya negatif kan, tapi ada juga pencitraan yang baik. Kemudian itu membantu untuk memunculkan citra-citra yang sangat baik untuk pasangan calonnya. Bagaimana dengan kampanye ini? Gini, kita kan menggunakan seni itu tentu mempunyai daya tariknya sendiri, gitu. Apalagi seni yang dibuat dengan sukarela, dengan sepenuh hati, gitu. Bukan ini kayak kami ini relawan tanpa bayaran, sepenuh hati kita ngerjainnya, pakai pakai harapan, pakai doa, gitu. Nah, di situ saya rasa itu kan beresonansi ke orang, gitu. Orang kan mudah menangkap, iya nih orang tulus, gitu. Ada energi positif yang beredar di materi kami. Menurut saya begitu. Dan sebetulnya kalau ke tim Jokowi, setahu saya juga bukan kami aja, ada banyak orang dengan keahlian masing-masing. Misalnya ada yang bikin lagu, ada yang bikin film pendek misalnya, gitu. Masing-masing itu membuat dengan skillnya masing-masing. Kebetulan kami skillnya seperti ini, ya ini yang kami buat. Gitu. Kalau Mas Yuda, apakah misalnya memilih lagu Happy ini, itu kan kita lihat bahwa ini lagu yang amat sangat riang, kemudian amat sangat membuat orang bergembira. Apakah juga ingin melunakkan citra Pak Prabowo yang dikenal sebagai militer, kemudian ya cenderung lebih mungkin dalam tanda kutip ya kaku lah.
Jadi gini, kita nih makanya namanya Sahabat Prabowo gitu ya, Sahabat Prabowo. Kemudian juga kita ingin ngangkat kenapa lagunya Happy. Ya kita pengen kasih lihat ke masyarakat bahwa seorang sosok Pak Prabowo itu orang kan lihatnya galak, angker, otoriter, gitu kan? Nah kita Sahabat Prabowo kok bisa kok baik-baik saja dengan Pak Prabowo, bisa bercanda, bisa tukar pikiran, kasih masukan dan sebagainya. Kita pengen angkat sisi humanisnya, karena banyak masyarakat yang nggak tahu aslinya Pak Prabowo atau siapa. Memang benar Pak Prabowo tegas itu kan belum tentu negatif. Oke, tetapi Ya. cukup efektif nggak kemudian citra itu? Cukup efektif karena banyak sekali akhirnya masyarakat datang ke kita ngobrol langsung, kita jelaskan secara benar, kita kasih fakta-fakta, kita juga kasih sisi humanisnya. Ternyata Pak Prabowo tuh orangnya, misalnya kita angkat sisinya peduli lingkungan. Ya emang intinya dia seorang yang benar peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Oke, kita nanti masih akan ngobrol lagi, masih ada satu segmen lagi, pemirsa kami akan segera kembali.